I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Risalatul Muawanah. Saya dari kelas 3 PBAB dengan NIM 214110403 Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Dosen Ishak Suryonugroho, SPDI MSI. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah usul fikih. Mungkin bagi teman-teman yang lulusan dari MA atau MAN atau pondok pesantren sudah tidak asing lagi dengan mata kuliah atau pelajaran usul fikih, sudah familiar dengan usul fikih. Jadi sekarang saya akan membahas tentang apa sih itu usul fikih, kemudian apa contoh kegunaan dari memahami usul fikih. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang pengertian usul fikih. Apa sih itu usul fikih? Di sini saya akan menjelaskan mengambil dari referensi buku dari Dr. Haji Sudirman Suparmin yang judul bukunya itu Usul Fikih Metode Penetapan Hukum Islam. Di sini saya mengambil referensi dari buku itu. Di sini tertulis bahwa pengertian usul fikih dapat dilihat dari dua cara atau dua sisi. Yang pertama itu dari sisi kata atau sisi tarkib, dan yang kedua itu dari satu disiplin ilmu. Yang pertama, usul fikih dilihat dari sisi dua kata. Usul fikih dilihat dari sisi tarkib, idofi terdiri dari dua kata pokok. Yang pertama kata usul, al-usul, dan yang kedua kata al-fikih. Yang secara terpisah, masing-masing kata memiliki makna tersendiri. Langsung saja masuk ke materi kata al-usul. Al-usul secara bahasa itu artinya asal, asas atau pondasi. Sedangkan dalam buku ini, dalam bukunya Haji Sudirman, kata al-usul merupakan kata jamak dari kata asli, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lain. Atas dasar ini, usul fikih dipandang sebagai sandaran bagi fikih dan sebagai alat untuk melahirkan fikih. Sedangkan secara istilah, kata usul di buku ini mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu al-qaidah al-kulliyah, yaitu suatu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku untuk semua cakupannya. Misalnya, ketentuan tentang haramnya bangkai bagi setiap muslim dengan berlandaskan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 juz 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut selain nama Allah. Juga seperti dalam contoh Bunyal Islamu ala khamsati usulin, yang artinya Islam dibangun di atas 5 kaidah umum. Kemudian yang kedua ada ad-dalil, disebut juga dengan landasan hukum, seperti ungkapan al-aslu fi wujubis sholati al-kitabu was sunnatu, yang maknanya yaitu dalil wajib sholat adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian secara istilah al-usul, yang ketiga itu ada ar-rajih, yaitu yang terkuat dari beberapa kemungkinan, seperti ungkapan para ahli usul fikih, al-aslu fil kalamil haqiqatu, yang dipandang dari suatu ungkapan adalah makna hakikat. Selanjutnya yaitu ada al-mustashihab,
yaitu memberlakukan hukum yang ada sejak semula selama belum ada dalil yang membatalkannya atau merubahnya. Misalnya, seorang yang meyakini bahwa ia telah berwudu, lalu dia ragu apakah masih dalam keadaan berwudu, apakah sudah batal, namun ia merasa yakin belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudunya. Berdasarkan kaidah tersebut, maka ia tetap dipandang suci karena memang pada dasarnya ia telah berwudu atau suci. Kemudian yang selanjutnya ada al-maqis, yaitu tempat menganalogikan sesuatu yang merupakan salah satu dari rukun kias. Misalnya, khamar merupakan ashal atau tempat mengkiaskan haramnya narkotika. Gandum merupakan ashal terjadinya riba pada beras. Demikian beberapa pengertian kata usul yang populer dalam literatur keislaman. Dari 5 pengertian usul secara bahasa tersebut, usul dengan pengertian dalil adalah yang biasa dipakai dalam pengertian ilmu usul fikih. Tadi kita sudah membahas apa itu usul, sekarang kita akan membahas apa sih itu fikih. Mungkin kata fikih sudah familiar bagi teman-teman semua, baik yang sekolah di SMA atau SMP, mungkin ada. Kata fikih, kata kedua yang membentuk istilah usul fikih adalah kata fikih. Sementara kata fikih secara etimologi berasal dari kata faqaha yang merupakan masdar fi'il madi faqiha dan fi'il mudhari yafqahu yang berarti faham. Dalam Al-Qur'an dijelaskan seperti perkataan Allah dalam surat Hud ayat 91 juz 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Yang artinya, mereka berkata, "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat seorang yang lemah di antara kami." Quran Surat Hud ayat 91 juz 11. Sementara pengertian kalimat fikih menurut terminologi atau istilah, terdapat beberapa pandangan ulama. Sebagian mereka, di sini saya hanya menyebutkan ulama dari mazhab Hanafi dan Syafi'i. Menurut Hanafiyah, mendefinisikan fikih sebagai al-fiqhu huwa ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Al-fiqhu huwa ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Fikih adalah pengetahuan tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Syafi'iyah mendefinisikan fikih sebagai al-fiqhu fil istilahi huwal ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati bil istidlali. Al-fiqhu fil istilahi huwal ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati bil istidlali, yang maknanya yaitu fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat amaliyah diperoleh melalui dalil-dalil terperinci. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian usul fikih dilihat dari satu disiplin ilmu. Tadi tentang usul fikih yang secara perkata mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut kepada usul fikih sebagai satu disiplin ilmu. Sebagaimana bagi satu disiplin ilmu, usul fikih dipandang sebagai satu kesatuan tanpa melihat kepada pengertian satu persatu dari dua kata yang membentuknya. Jadi tidak dilihat dari perkata, tapi dilihat dari usul fikih jadi satu. Terdapat beberapa bentuk redaksi ulama dalam mendefinisikannya, antara lain yang pertama ada pendapat dari Abdullah bin Umar al-Baidawi, ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah, mendefinisikan bahwa usul fikih adalah ma'rifatu dalailil fikhi ijmalan wa kaifiyatu al-istifadati minha wa halul mustafidi. Yang artinya pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global, cara mengistimbatkan atau menarik dari dalil-dalil itu, dan hal ihwal pelaku istimbat. Jadi maksud dari Abdullah bin Umar al-Baidawi mengenai usul fikih, jadi menurut dia usul fikih itu ma'rifatu dalailil fikih ijmalan, dalil fikih. Kemudian wa kaifiyatu al-istifadati minha, bagaimana cara mengambil hukum dari fikih. Dan yang terakhir itu
wahalul mustafidi, membahas tentang kriteria orang yang berhak mengambil hukum. Nah, sebenarnya usul fikih hanya membahas dari 3 itu saja. Tapi di sini saya akan membacakan lagi pendapat dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Menurut mereka, usul fikih itu adalah al-qawaidu allati yusalul ba'su fiha ila istimbatil ahkami min adillatiha at-tafsiliyati. Kaidah-kaidah kuli atau umum yang digunakan untuk mengistimbatkan hukum syarak melalui dalil-dalil yang terperinci. Kaidah yang dimaksud dalam definisi tadi adalah ketentuan yang bersifat umum, berbagai pedoman bagi mujtahid dalam memahami hukum-hukum lebih rinci yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan membandingkan uraian tadi dan uraian sebelumnya tentang fikih, terlihat bahwa antara fikih dan usul fikih mempunyai hubungan yang erat. Usul fikih membicarakan tentang kaidah-kaidah umum, sedangkan penerapan kaidah tersebut kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi merupakan objek kajian fikih, sehingga melahirkan fikih itu sendiri. Kemudian apa sih objek-objek kajian usul fikih yang tadi sudah saya sebutkan menurut Al-Baidawi, menurut Abdurrahman bin Umar Al-Baidawi? Objek usul fikih itu ada tentang sumber dan dalil hukum, tentang metode istinbat, dan tentang ijtihad. Baik, selanjutnya membahas tentang contoh kegunaan memahami ilmu usul fikih. Sebagai sebuah ilmu, usul fikih mempelajari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, serta bagaimana dalil-dalil itu digunakan dalam berijtihad. Ijtihad sendiri adalah sebuah upaya atau usaha untuk menentukan atau menetapkan hukum yang berlaku terhadap permasalahan yang belum ada hukumnya. Nah, ilmu usul fikih berfungsi sebagai metodologi atau cara untuk memahami Quran dan Sunnah dengan merumuskan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menentukan hukum syarak yang berdasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena fungsinya sebagai metodologi atau sebagai cara, ilmu usul fikih memiliki peran untuk meminimalisir adanya kekeliruan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang dimiliki peran ilmu mantik dalam menjaga kekeliruan dalam memaparkan sebuah logika. Dalam ilmu usul fikih juga telah ditentukan apa saja syarat untuk menjadi mujtahid. Nah, apa sih mujtahid itu? Mujtahid adalah orang yang berijtihad. Tadi ijtihad sudah saya jelaskan. Nah, hal ini penting agar orang awam tidak mudah bermain dalil dan menggunakannya secara asal-asalan. Bagi kita yang bukan mujtahid, usul fikih bermanfaat untuk lebih memahami ilmu agama secara lebih luas serta mampu membedakan mana dalil yang kuat dan yang lemah. Kemudian apa sih kegunaan atau manfaat dalam memahami usul fikih itu? Yang pertama itu kita dapat lebih memahami ilmu agama. Dengan mempelajari ilmu usul fikih, kita tidak hanya sekedar mengetahui hukum wajib atau sunnah terhadap suatu hal, tetapi juga mengetahui latar belakang sebab-sebab ditetapkannya hukum itu. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana seorang mujtahid dalam memutuskan hukum. Nah, dengan mempelajari usul fikih, kita belajar pola-pola atau cara kerja seorang mujtahid zaman dulu dalam berijtihad. Di dalamnya, kita bisa belajar berbagai metodologi yang digunakan dalam berijtihad seperti qiyas, istihsan, maqasid syariah, maslahan bersalah, syadud dzariyah, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kita dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan tepat, dengan benar. Usul fikih sebagai cara untuk memahami Al-Quran dan Sunnah secara tepat. Tanpa usul fikih, kita rentan terjadi kekeliruan dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, ini contoh dalam kegunaan memahami usul fikih. Misalnya, tidak semua yang diperintahkan atau amar dalam Al-Quran berarti wajib yang harus dikerjakan, dan tidak semua yang dilarang memiliki konsekuensi haram. Misalnya itu jika kita ada dalam hutan, kemudian kita kelaparan. Nah, misalnya jika kita memakan bangkai atau daging anjing atau daging babi, itu kan aslinya hukumnya haram dan terlarang. Tetapi kalau menyangkut masalah nyawa kita atau dalam kondisi tertentu, itu dibolehkan. Nah, itu contohnya. Karena menyangkut keselamatan nyawa, jadi tidak ada yang bisa dimakan lagi di hutan itu, maka boleh dimakan. Dengan ilmu usul fikih, seseorang tidak bisa sembarangan dalam menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsunya. Jika seseorang itu sembarangan dalam berijtihad, pasti akan lemah hukum yang mereka buat.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang apa sih itu usul fikih dan bagaimana contoh dalam kegunaan memahami usul fikih itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata atau atau kurang dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.